Baiklah, acara kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan atas nama Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainul Arifin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la umari dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Yang saya hormati dan berbahagia Ketua Umum Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia yang berhormat Dr. Haji Ahmad Baidowi, MSI, Ketua Umum sekaligus anggota Pansus RUU IKN DPRI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya hormati Bung Rizky Ansah, beliau adalah Sekretaris Jenderal PP GMPI beserta teman-teman pengurus harian GMPI dan sekaligus pengurus DPW DPC kawan-kawan GMPI di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan webinar kita kali ini. Dan barang tentu yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, yaitu pertama Dr. Diani Sadiawati, beliau adalah staf ahli Menteri PPN bidang hubungan kelembagaan. Dan juga kedua Dr. Yayat Sapritna, beliau adalah pengamat ataupun ahli dalam hal RT/RW, tata ruang wilayah khususnya perkotaan. Dan juga yang terhormat Arsad Rashid, beliau adalah Ketua Umum Kadin. Terima kasih atas kesempatan semua yang hadir pada kesempatan ini, yang barang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu mengingat pentingnya acara ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia kita masih dapat berkumpul bersatu rahim dalam kesempatan webinar kita pada hari ini. Semoga kesempatan kita hari ini, webinar kita hari ini, insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah dan mendapatkan hasil pemikiran yang objektif terkait dengan rencana pemerintah dalam hal pembangunan ibu kota baru. Dan juga lebih penting kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat kemudian perjuangan beliau sehingga kita masih tetap istiqomah di jalannya. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan rahmat dari beliau sehingga menjadi orang yang terbaik dan mendampingi beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kali ini adalah merupakan webinar series yang keempat dari PP GMPI, mengingat webinar ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena webinar ini merupakan webinar memberikan masa depan Indonesia ke depan terkait dengan perencanaan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota baru kita yang ada di Kalimantan itu. Maka penting sekali untuk dibahas sebagai generasi muda dalam hal ini pembangunan Indonesia. Maka perlu bagi kami sebagai gerakan ataupun generasi muda untuk mendapatkan formulasi yang tepat ataupun ide pemikiran yang tepat, memberi masukan kepada pemerintah ataupun DPR agar pemerintah memberikan ide kesempatan pada generasi ataupun kepada masyarakat umum, dalam hal ini masyarakat civil society, untuk memberikan pemikiran ide yang objektif terhadap rencana pembangunan pemerintah ke depan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, acara ini merupakan bentuk webinar GMPI yang keempat, bentuk konsisten dari GMPI membuat suatu seminar ataupun webinar dalam hal ini terkait dengan pemindahan ibu kota negara kita yang baru. Maka kami hadirkan pembicara-pembicara yang sangat penting dalam hal ini dari hal perspektif perencanaan, kemudian dari hal perspektif analisis dampak yang akan terjadi, kemudian dari perspektif regulasi dalam hal ini terkait dengan apa yang menjadi payung hukum terbentuknya ibu kota baru itu. Bapak, Ibu, dan serta hadirin yang saya hormati, barang tentu seminar ini dengan harapan dapat menghasilkan suatu pemikiran yang objektif. Kenapa? Kami tegaskan bahwa GMPI merupakan bagian dari Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen mengawal program pemerintah untuk melakukan kegiatan rencana pemindahan ibu kota baru, karena penting sekali meskipun kita berkomitmen mendukung program pemerintah, tetapi kita diberi peluang kritis untuk mengkritisi dampak yang akan terjadi. Apakah pemindahan ibu kota ini merupakan bentuk yang sudah betul-betul menjadi perencanaan yang sudah direncanakan dari segi yuridis, dari segi filosofis, maupun dari segi sosialis. Karena
banyak hal-hal yang akan terjadi karena perubahan struktur tanah, perubahan struktur sosial, dan lain-lain. Maka sangat penting bagi kami, generasi muda, khususnya pembangunan Indonesia, untuk mencari solusi formatif yang betul-betul bisa menjadikan objektif, sehingga kita bisa memberi masukan kepada pemerintah dan juga DPR terkait dengan perencanaan ini. Maka dari itu harapan kami, kawan-kawan yang hadir ataupun Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, untuk proaktif memberi saran masukan kepada kami sebagai panitia, agar kita sama-sama untuk berpikir objektif apakah tepat pemindahan ini untuk Indonesia ke depan dan dampak yang akan terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya saya akan moderator untuk menyampaikan apa yang akan menjadi diskusi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainul Arifin telah memberikan sambutan atas nama panitia penyelenggara webinar pada siang hari ini dengan tema perencanaan ibu kota baru untuk siapa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa periode kedua Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019. Presiden memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa, yakni di Provinsi Kalimantan Timur, yang dijadikan lokasi tersebut dengan alasan kecilnya resiko bencana alam. Lokasi yang dekat dengan kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, serta infrastruktur yang relatif lengkap. Ditambah dengan adanya 180.000 hektar tanah yang dikuasai pemerintah, pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Jika dilihat dari historinya, usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak periode kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mendukung ide itu untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi di DKI Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Kita buka diskusi pada siang hari ini. Ada paparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yayat Supriyatna, MSc. Beliau adalah analis tata kota dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti Jakarta. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, keselamatan, dan kesehatan kita semua untuk bisa hadir dalam webinar yang sangat penting ini. Kemudian juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam kesehatan, keselamatan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ini menarik seminarnya karena ya kebetulan saya diminta dulu. Saya akan mencoba memaparkan terlebih dahulu apakah penetapan kawasan ibu kota di Kalimantan Timur itu tepat. Kemudian apakah juga dia mampu menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia untuk bisa bersanding atau berperan bersama Pulau Jawa. Nah, saya mohon izin share screen sebentar. Oke. Oke, bahan saya sudah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah ya, baik. Nah, ini menarik karena isu terbesar yang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu adalah kita akan mendorong tumbuh kembangnya pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Karena kita ketahui persoalan yang terjadi, isu terbesar adalah adanya ketimpangan pembangunan, adanya kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Dan diharapkan dengan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur ini mampu mendorong suatu pusat pertumbuhan baru di wilayah lain di Indonesia sehingga mampu mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi. Nah, saya mencoba
untuk mengkritik ya, atau isukan terbesar sekarang adalah pembangunan ini buat siapa? Salah satu pasal ketentuan di dalam rancangan undang-undang tentang ibu kota negara itu ada tentang pengembangan dari visi dan prinsip dari pembangunan IKN. Nah, di dalam pasal 5 itu dikatakan bahwa IKN itu memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola. Artinya apa? Pembangunan ibu kota baru ini adalah betul-betul ibu kota yang terencana atau direncanakan sejak awal. Tidak menjadi kota yang dibangun kemudian punya masalah di masa depannya. Karena kita harus banyak belajar dari Jakarta. Mengapa Jakarta penuh problematika? Karena sejak awal Jakarta itu adalah ibu kota warisan. Artinya kita mewarisi dari masa lalu, ada faktor sejarah, ada faktor-faktor lain yang membuat Jakarta menjadi ibu kota negara. Tetapi yang menjadi persoalan dengan Jakarta adalah kota ini tidak pernah direncanakan secara maksimal, terinci, detail. Kota ini ternyata memang sejak awal punya masalah. Sehingga dengan kondisi seperti itu, Jakarta yang maju, Jakarta yang berkembang tetap membawa masalah dari masa lalu. Nah, disinilah diharapkan kalau IKN itu dibangun, dia menjadi kota dunia, dia menjadi frontage, etalase Indonesia. Nah, ini yang terkait tentang visi Indonesia 2045. Ingat loh, 2045 itu adalah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, yang menarik adalah kota sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, selain kota sebagai simbol identitas nasional. Nah, di sini yang menarik adalah mampukah kota ini tumbuh berkembang sebagai kota penggerak ekonomi Indonesia di masa depan? Karena terus terang saja, ada yang mengatakan visi misi tanpa gizi mimpi. Nah, kita akan berbicara tentang gizi. Ekonomi apa yang bisa menggerakkan IKN ini menjadi pembangkit tumbuh kembangnya ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, untuk itu kita perlu memahami kondisi situasi yang ada. Apakah semangat optimistik itu betul-betul realistis dengan apa fakta yang terjadi sehingga kita yakin ketika kita memindahkan ibu kota itu, kita menghadapi situasi tantangan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita lihat, mengapa isu pemindahan ibu kota itu menjadi hal penting? Karena kita ketahui, sampai sekarang itu sulit untuk menggantikan Pulau Jawa sebagai mesin penggerak ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa Jakarta atau Jawa itu adalah mesin ekonomi Indonesia, kontribusi kepada GDP itu sangat tinggi, bahkan sampai 60%. Sesudah itu baru diikuti oleh Pulau Sumatera, kemudian diikuti oleh Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, barulah Maluku dan Papua. Nah, pertanyaannya bagi kita, kalau kota ini dibangun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, betul tidak bahwa ada potensi besar yang mampu mencari titik keseimbangan baru? Karena sekali lagi, membangun IKN di Kalimantan itu bukan sekedar membangun kota, tapi membangun titik keseimbangan, membangun titik baru bagi tumbuh kembangnya wilayah-wilayah lain agar semuanya itu tidak hanya tergantung kepada Pulau Jawa. Sekarang memang harus diakui Jawa ini sulit dikalahkan oleh daerah-daerah lain. Penduduknya paling banyak, SDM-nya paling bagus, infrastrukturnya paling bagus. Nah, itulah mimpi yang harus kita bangun. Bagaimana percepatan membangun IKN itu bisa menggerakkan tumbuh kembangnya kawasan baru dan bisa menyelenggarakan pengembangan wilayah yang sama. Ini data fakta. Misalnya Jawa tadi saya katakan hampir 60% lebih, kemudian Sumatera 20%. Nah, kemudian kalau kita lihat
Mengapa Jawa itu unggul? Karena hampir bisa dikatakan besar 70% kawasan industri itu ada di Pulau Jawa, ya kan? Kita ketahui bagaimana peran industri itu, kontribusi industri pada PDRB itu atau PDB itu bisa memberikan lebih dari 20%. Dibandingkan dengan sebuah hanya pusat pemerintahan itu sekitar 4-5%. Belajar dari DKI, kontribusi dari pusat pemerintahan atau aspek pemerintahan di DKI itu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kawasan dan wilayah itu sekitar 5%. Nah, industri inilah yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan baru di IKN sebagai cara kita untuk membangun pusat pertumbuhan baru. Dan kita akui bahwa besarnya peran industri di Pulau Jawa itu menyebabkan semua infrastruktur, sumber daya, energi, perdagangan, jasa, pelabuhan, semuanya ada di Pulau Jawa. Nah, inilah yang harus kita bangun sebuah energi baru untuk bisa mendorong dan pertumbuhannya bergerak keluar Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya ya, kalau kita sepakat bahwa rancangan undang-undang yang ditetapkan itu menetapkan wilayah Kalimantan Timur sebagai IKN, maka harus ada dua isu yang harus kita perhatikan. Pertama, satu, kesenjangan antar wilayah. Bagaimana pembangunan itu mampu tidak untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah? Apakah tetap menjadikan Jawa sebagai pusat kegiatan atau orang yang pindah ke IKN nanti tidak andilau ya antara dilema dan kegalauan? Mau tetap di Jawa atau di Kalimantan. Jadi ketika pindah, orang atau optimis bahwa masa depan saya yang terbaik adalah di IKN. Kemudian struktur keterkaitan antar wilayah. Ini harus seimbang. Nah, ini penting karena apa? Kesenjangan antar wilayah itu akan menimbulkan masalah tidak hanya dari sisi keadilan, tapi memperlemah kinerja pembangunan sebagai sebuah sistem. Jadi kalau kesenjangan itu, sisi ketidakadilannya adalah potensi infrastruktur itu hanya dibangun di daerah-daerah yang maju, yang berkembang, sementara daerah-daerah lain kurang mendapatkan dukungan. Kemudian juga pada struktur ketertarikan antar wilayah yang tidak terbangun dengan baik, maka akan muncul namanya backwash effect dan kebocoran wilayah, regional leakage-nya. Artinya apa yang kita kirim ke Jawa, orang yang pindah ke IKN, bekerja di Kalimantan, tetap aja penghasilannya kemungkinan mengalir kembali ke Pulau Jawa. Jadi bagaimana caranya supaya backwash efeknya ini tidak sekedar mengambil saja dari sana kemudian dikirim ke Jawa diolah, tapi bisa mengolah. Maka PR terbesar bagi kita adalah bagaimana caranya kalau IKN ditetapkan di sana, kita memaksimalkan untuk memberikan nilai tambah. Kalau tidak ada nilai tambah, ya susahlah, tidak akan memberikan efek yang signifikan dalam pengembangan kesejahteraan dan pengembangan wilayah itu sendiri. Jadi kalau tidak ada nilai tambah, maka kita akan mengalami kesulitan ke depan. Nah, maka di sini IKN kalau dia mampu sebagai sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka perlu ada dua strategi. Nanti saya jabarkan apa yang menjadi penggerak dan apa yang menjadi pendorong untuk tumbuh kembangnya di IKN. Ini asumsi-asumsi secara ekonomi misalnya. Pertama, satu, kalau kita ingin mengembangkan IKN sebagai penggerak ekonomi, maka harus ada pendekatan supply side strategi dan demand side strategi. Supply side strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi. Jadi di sini maksudnya kalau kita akan membangun IKN, maka produktivitas apa yang akan dikembangkan di sana? Sehingga sementara demand side itu adalah mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa karena peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi kalau di IKN nanti misalnya ya yang bekerja adalah orang-orang industri, kemudian nanti yang pindah ke sana itu mohon maaf bisa dikatakan kelas menengah Jakarta, ya katakanlah ASN, menteri, pegawai-pegawai pemerintah, anggota DPR dan sebagainya, yang biasanya hidup dengan gaya ala Amerika, ala Jepang, atau ala Italia, dan tidak mungkin di sana mereka hidup dengan ala kadarnya. Otomatis itulah
menjadi kekuatan daya tarik bahwa pendapatan yang tinggi akan mendorong ya kebutuhan barang dan jasa akibat dari pendapatan masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendorong proses industrialisasi dengan sumber daya alam yang dimiliki. Kalau Kalimantan punya batu bara, kita maksimalkan itu. Kalau ada minyak sawit, dimaksimalkan itu. Jadi dengan demikian, maka kalau membangun IKN, infrastruktur harus kuat, modalnya juga harus mendukung, dan yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Orang senang di Jawa karena apa? Infrastrukturnya sudah bagus, modal tidak ada masalah, dan sumber manusianya juga sudah cukup baik. Inilah yang menjadi. Nah, dari sisi permintaan, bahwa pelayanan itu harus meningkat standar karena apa? Karena ada peningkatan pendapatan sehingga memberikan orang tuntutan tentang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Anda bisa bayangkan nanti kalau di IKN tidak banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan, orang bekerja di IKN tetapi tetap akan tinggalnya di Balikpapan karena Balikpapan paling bagus misalnya fasilitas kesehatannya, rekreasi, kemudian fasilitas lain. Jadi jangan sampai kalau kita belajar dari Putrajaya, walaupun Putrajaya itu dibangun, tetapi orang tetap komuter dengan KL, Kuala Lumpur. Karena apa? Mungkin Kuala Lumpur lebih banyak fasilitas yang membuat mereka lebih nyaman. Nah, disitulah strategi awal. Kalau tidak hati-hati, kalau tidak menyeimbangkannya, maka kita akan mendapatkan persoalan. Nah, di sini untuk membuat IKN bagus berkembang, maka harus ada sinergitas. Bahwa IKN nanti tidak boleh tumbuh kembang tanpa mengkaitkan dengan apa yang terjadi di Pulau Jawa nanti. Jadi contohnya adalah berkembangnya industri berbasis sumber daya alam unggulan di luar Jawa, misalnya nanti sawit, kemudian batu bara, atau misalnya ada farmasi. Didukung dengan ini, maka dia bisa mendorong untuk dimanfaatkan di Pulau Jawa. Misalnya nanti kalau kita mengembangkan industri mobil listrik, bahan bakarnya dari nikel ada di bawah IKN, kemudian bisa dikirim ke Jawa, itu bisa. Nah, sebaliknya industri Jawa akan input barang atau setengah jadi dapat dipenuhi oleh wilayah lain. Jadi ada konektivitas dan interaksi yang kuat. Jadi bisa disarankan kalau nanti IKN akan tumbuh kembang tidak hanya sebagai kota pusat pemerintahan, maka harus ada pengembangan industri padat karya yang dikembangkan di sana. Jadi bisa berseimbang ya, sehingga bisa dikembangkan. Yang padat modal kita kembangkan di Jawa, sementara yang lain. Nah, saya mencoba memberikan gambaran seberapa jauh sebetulnya kemampuan ekonomi existing tentang terkait sektor-sektor apa di wilayah Kalimantan Timur yang sekarang menjadi potensi ekonominya dan memberikan banyak kontribusi buat di dalam maupun di luar wilayahnya. Ini kita ingin mengetahui sebetulnya di Kalimantan Timur kalau nanti dikembangkan, itu sektor atau kunci unggulan apa yang ada di sana sehingga mampu menjadi sebagai faktor pendorong bagi pertumbuhan wilayahnya. Nah, di sini kita menggunakan interregional input-output sebagai basis untuk melihat 52 sektor industri atau barang dan jasa yang menjadi kekuatan dari suatu wilayah itu. Nah, ini contoh ya, saya melihat tentang sektor pertambangan. Ternyata bisa dikatakan bahwa Kalimantan Timur untuk hasil pertambangan dan hal lain-lainnya, untuk batu bara dan sebagainya, dia banyak mengirim ke wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita ketahui Jawa Timur itu adalah pusat industri untuk memasuk kawasan timur. Kita lihat Surabaya Metropolitan Area, Gerbang Kertosusulo, hampir semuanya industri dibangun di sana. Dan dia mengolah bahan-bahan jadi, setengah jadi menjadi bahan jadi untuk apa? Dipasarkan ke kawasan Indonesia Timur. Betul-betul nanti kalau IKN itu jadi, mungkin yang paling sejahtera yang ada di Jawa Timur. Kalau misalnya tidak mampu kita mendorong pertumbuhan atau interaksi yang bersinergi antara IKN dengan wilayah lainnya. Jadi saat sekarang, betapa kawasan industri yang ada di Pulau Jawa itu banyak mendapatkan input dalam konteks ini hitungan moneternya dari sektor pertambangan batu bara. Belum lagi gas minyak buminya. Jadi saat ini bisa dikatakan kekuatan terbesar sekarang itu adalah pada industri energi ya. Nah,
Tapi pertanyaannya sejauh mana batu bara bisa bertahan ketika ada tekanan terkait masalah polusi? Bagaimana dengan minyak? Jika nanti suatu saat ada energi baru terbarukan, itu kan juga harus menjadi kekuatan bahwa wilayah sana harus tumbuh kembang. Nah, kemudian juga kita lihat pada angkutan ya, konteks angkutan laut. Faktor logistik juga menjadi penting. Karena apa? Kita jangan sampai tinggal di sana, tapi logistiknya sangat tergantung daerah lain, sehingga terjadilah tunjangan kemahalan. Kita ketahui bahwa Kalimantan Timur itu sangat tergantung inputnya dari pangannya, dari Sulawesi Selatan, dari wilayah-wilayah. Dia tidak punya pasir dan batu, maka dia diambil dari Sulawesi Tengah. Otomatis ini juga membuat persoalan interaksi ekonomi. Jadi yang harus kita lihat nanti, kalau misalnya kita mau ke sana, yang paling besar suatu saat nanti kalau orang dari ASN pindah semuanya ke sana, yang paling pengaruh nanti juga pada angkutan udara. Rata-rata mungkin angkutan udara akan punya peran besar ketika orang melakukan mudik dan melakukan perjalanan. Di sini juga menjadi sebuah tantangan, bandaranya diperluas atau tidak dan sebagainya. Kemudian juga kita akan lihat tanaman pangan juga dengan sektor kehutanan. Di sini kelihatan bagaimana hasil hutan di sana itu dibawa ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, diolah, kemudian jadi bahan-bahan pabrik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada potensi besar dan bagaimana memanfaatkan ke depannya dan bagaimana saling ketergantungannya. Ini juga persoalan listrik, persoalan gas, kita tahu dia punya petrokimia di wilayah Bontang dan sebagainya. Tapi sinergi inilah yang harus kita kembangkan agar IKN itu tumbuh kembang bersama kawasan-kawasan sekitarnya, ada pusat pemerintahan dan di backup oleh kawasan-kawasan perkembangan industri. Karena bukan apa-apa, tanpa adanya kekuatan ekonomi lokal, tanpa adanya daya tarik yang kuat, IKN sebagai pusat pemerintahan tidak akan cepat berkembang. Oke, nah kalau begitu, apa yang terjadi sebetulnya? Kalau kita melihat aliran input dan output yang terkait, misalnya input ya, ternyata di Kalimantan Timur itu sangat membutuhkan input dari beragam sektor-sektor kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya itu paling banyak dari mana? Dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ternyata dari Tanjung Priok itulah dipasok kebutuhan segala sesuatu itu. Jawa Barat dengan kawasan industri Cikampek dan sebagainya. Terus terang aja yang paling banyak dibeli juga mobil semua dari Jawa. Demikian juga dari Jawa Timur. Bagaimana juga tentang outputnya? Output yang paling banyak yang disuplai dari Kalimantan Timur adalah Jawa Timur. Jawa Tengah, kita ketahui banyak industri, kawasan industri baru di sana. Tidak punya listrik Jawa Tengah, bahan bakunya dari mana? Dari batu bara. Kita lihat ribuan, ratusan tongkang setiap hari disuplai dari Kalimantan Timur untuk membangun PLTU yang ada di kawasan Batang dan sekitarnya untuk mendukung industri yang ada di Pulau Jawa. Jadi ada keterkaitan yang kuat. Pertanyaannya nanti bagaimana potensi ini bisa menggerakkan? Jangan sekedar nanti Kalimantan Timur hanya dipasok tanpa ada produktivitas yang unggul. Jadi orang tak ada, jangan sampai sekedar hardolin ada harmodolin kalau orang Sunda bilang. Kita hanya untuk tidur, tapi produktivitasnya harus dibangun di sana. Dan kita lihat bagaimana Kalimantan Timur itu yang seperti saya katakan tadi, dari outputnya dari Kalimantan Timur dikirim ke mana? Kita lihat angka tertinggi itu adalah Jawa Timur ya, hampir hitungan ini dalam konteks rupiahnya cukup besar ini ya, yang ini ya, triliunan lebih ini ya. Nah kemudian Jawa Timur nomor 1, kemudian ada Jawa Tengah, ada DKI, ada Jawa Barat. Inilah yang banyak dikirim dari Kalimantan Timur dari semua komponen ininya. Nah kemudian bagaimana tentang inputnya? Ternyata Kalimantan Timur itu, seperti saya katakan tadi, sangat tergantung dari DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itulah pemasok dari kebutuhan beras, sayuran, segala macam. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana nanti suatu saat kalau pusat pemerintahan di sana, kepala otoritanya mampu tidak membangun kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Selatan untuk memasok pangan dan kebutuhan lainnya. Jadi apa yang di Kalimantan Timur bisa mendorong juga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kalau nanti real estate tumbuh berkembang karena begitu banyak orang butuh rumah, dari mana pasir dan batu harus tumbuh kembang Sulawesi Tenggara.
Nah, ini Sulawesi Tengah, ya itu mau tidak mau. Maka inilah yang menjadi basis kita. Kalau IKN mau tumbuh kembang, pelajari situasi kondisi ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Apakah dia akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau sesuatu yang baru tapi tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Ini yang perlu dikaji. Maka untuk itu, ini berdasarkan suatu kajian, ada hal-hal industri yang bisa dikembangkan di sana. Jadi seperti saya katakan tadi, pendekatan supply side dan demand side itu menjadi penting. Supply side artinya apa? Segala potensi yang ada di sana harus digerakkan, bukan sekedar dalam bentuk produk-produk mentahnya. Jadi kalau di dalam agribisnis dikatakan, selama ini pola kita adalah petik jual. Tidak ada kata olah di dalamnya. Jadi bagaimana ada petik, olah, dan jual. Jadi kontribusinya bisa mendorong pada pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun pertumbuhan ekonomi untuk globalnya. Jadi bisa tumbuh kembang. Tapi tantangannya itu loh, bagaimana kita membangun ini menjadi hal yang penting, dan itu juga tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena dia membutuhkan dukungan fasilitas. Kalau membangun kota gampang, membangun gedung gampang, tapi membangun ekonomi itu adalah perlu tantangan, perlu dukungan, perlu sinergi di dalamnya. Nah, di sini yang menjadi catatan-catatan kita, ini sekedar gambaran saja dari aspek ekonominya saja, bahwa kita bisa memetakan ada 16 sektor yang bisa dijadikan sebagai sektor unggulan atau pendorong pertumbuhan IKN itu ya, dari aspek ekonomi maupun nanti kemungkinan secara nasional maupun untuk secara ekspornya. Jadi dia bisa diharapkan. Nah, Bappenas itu sudah membagi ke dalam 6 klaster ekonomi ya. Nah, kita coba memetakan bahwa ada unggulan-unggulan yang bisa dikembangkan ya. Kita sudah memetakan misalnya ada kelompok 1, ini mohon maaf ya kalau misalnya nanti kurang ini, tapi saya melihat bahwa ada kelompok 3 itu yang bisa dikatakan punya kemampuan besar untuk mendorong secara nasional maupun secara global, yaitu perkebunan, semusim dan tahunan seperti kelapa sawit, kita ketahui sekarang pun juga sebagian besar dikirim Jawa, LNG listrik, gas, angkutan laut, jasa informasi, jasa kesehatan. Kita mimpi nggak kalau bisa menjadikan wilayah IKN itu sebagai pusat kesehatan nasional. Jadi orang mau sakit, mau sehat tidak perlu ke Singapura, tidak perlu ke Penang, tidak perlu ke Cina, tapi bisa mendapatkan pelayanan secara lebih baik di rumah sakit internasional yang ada di IKN. Ada wisata kesehatan dan nilai tambah lainnya. Ini yang diharapkan lah. Nah, ini sekedar suatu pandangan, suatu kajian yang kita kembangkan. Ini yang dikembangkan direncanakan oleh Bappenas ya. Tapi kami mencoba untuk memberikan input dari 6 klaster dan 2 klaster tambahan pendukungnya. Jadi kita mimpilah suatu saat bahwa membangun ibu kota, membangun fisiknya itu mungkin bisa cepat. Tetapi membangun ekonominya ini yang harus kita petakan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi ketergantungan yang terlalu tinggi dengan Pulau Jawa. Jadi hakikat kita kalau membangun ibu kota negara itu bukan sekedar membangun ibu kota negara, tapi juga membangun ibu kota ekonomi. Kalau tidak, bayangkan tahun 2045, 100 tahun penduduk Indonesia, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia ada 319 juta. Dari 319 juta, menurut asumsi yang dibuat oleh Bappenas, tahun 2045 penduduk Kalimantan Timur 11 juta. Di IKN 1,1 juta termasuk di dalamnya. Bayangkan 319 juta, 60%-nya itu udah 70%-nya itu tinggal di Pulau Jawa itu sudah merupakan pasar terbesar. Jadi pertanyaannya, Jawa itu menjadi pilihan karena pelabuhannya besar, industrinya besar, infrastrukturnya juga bagus, sampai ke pelosok-pelosok orang bisa disuplai oleh logistik karena begitu bagusnya jalan. Pertanyaannya, mampu nggak nanti kalau kita membangun di sana itu bisa menggerakkan tumbuh kembangnya segala industri baru dan menggerakkan tumbuh kembangnya ekonomi-ekonomi dari daerah lain seperti di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, kita punya nikel yang cukup banyak di wilayah wilayah Indonesia Timur, ada perikanan dan sebagainya. Itu sebetulnya esensi utama membangun IKN ini adalah mengurangi tingkat kesenjangan dan memeratakan pembangunannya. Nah, inilah sebetulnya bayangan kita existing yang ada sekarang ini, bagaimana hubungan begitu kuat antara Kalimantan Timur dengan Pulau Jawa.
Jadi ini melihat bagaimana kelompok-kelompok komoditas yang saling terkait di Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur tidak apa ya, dalam konteks infrastruktur itu harus berpacu dengan cepat dengan waktu ya, karena kalau misalnya sekarang ada Balikpapan Samarinda Balsam tentang tolnya juga bangkitannya belum banyak. Tapi bagaimana nanti kalau IKN dipindahkan ke sana, ada kawasan industri baru di sana, pelabuhan baru di sana, infrastrukturnya pun dalam konteks ini bisa cepat untuk dikembangkan dan ada kegiatan ekonomi. Jadi disinilah sebetulnya membangun ibu kota negara itu bukan sekedar membangun ibu kota pemerintahannya saja, tapi membangun ekonominya. Ini PR paling besar bagi kita dan tangan bagi kita agar nanti setiap kajian atau dukungan yang dibuat itu betul-betul memperhatikan itu. Nah, kita bayangkan nanti ada mimpi baru dibuat semacam super hub di kawasan Indonesia Timur, khususnya nanti di IKN. Mampu tidak IKN itu punya peran besar untuk menghubungkan semua sistem produksi yang ada di Indonesia itu menjadi satu kesatuan dan dia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini membutuhkan infrastruktur yang kuat, membutuhkan konsistensi dari kebijakan dan mendukung kebutuhan sumber daya manusia yang cukup besar. Ini adalah suatu proses jangka panjang dan perlu membangun perhitungan-perhitungan ekonomi yang lebih efisien, kos logistiknya lebih murah, tenaga kerjanya tidak terlalu mahal, sehingga dia bisa membangun interaksi yang lebih merata dengan daerah-daerah lain. Nah, terakhir, sebagai catatan, untuk menjadikan IKN sebagai kota penggerak ekonomi, maka diharapkan karena pemerintah sekarang fokus untuk membangun di pusat pemerintahan, maka disarankan supaya ada sinergi yang kuat. 5 tahun pertama ini tidak hanya fokus kepada kawasan di inti pusat pemerintahan, tapi juga bagaimana untuk mengembangkan kawasan-kawasan di sekitarnya, khususnya untuk peningkatan pengembangan kawasan industri, kemudian peningkatan pelabuhan laut dan udara, karena ini menjadi penggerak. Karena waktu membangun ibu kota itu pasti banyak logistik, semen, batu bara, keramik, baja, batu, pasir, pasti dibawa dari luar daerah. Dan bayangkan ribuan orang akan datang dan bayangkan saja berapa kebutuhan logistik yang akan dibangun ke sana. Kemudian kalau misalnya pun dikembangkan industri yang punya daya dorong, daya tarik yang besar, maka ini harus dikaji dan tidak boleh dipisahkan dengan pengembangan yang ada di Pulau Jawa, sehingga ada sinergi, tidak terjadi kesenjangan. Yang kemudian juga ada 2 kata kunci untuk menjadi sektor yang saling berseimbang, yaitu antara industri dan pariwisata. Ini menjadi mesin penggerak di mana-mana industri dan pariwisata itu adalah gula yang paling besar. Baru yang terakhir nanti ingat bahwa Indonesia di tahun 2045 seperti saya katakan perkiraan penduduknya ada 319 juta, sementara di Kalimantan Timur ada 11 juta, di mana 1,1 juta penduduk akan tinggal di wilayah IKN. Nah, pertanyaannya, bagaimana kekuatan yang 11 juta ini menjadi sebuah simpul bagi pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, sehingga kesenjangan bisa dikurangi, interaksi ekonomi antar wilayah bisa diseimbangkan, dan jadilah IKN sebagai pusat ekonomi baru Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna. Ini kita sudah mendengarkan secara detail yang disampaikan oleh Pak Yayat. Tapi saya akan menyampaikan garis besarnya bahwa membangun ibu kota negara baru tidak hanya kemudian memprioritaskan pembangunan fisik kotanya, akan tetapi bagaimana kemudian membangun kota itu sebagai pusat ekonomi dan bisa melepas ketergantungan pada Pulau Jawa seperti itu kurang lebihnya. Baik, kita akan dengarkan paparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diani Sadiawati. Beliau adalah staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang kelembagaan. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf agak telat masuknya karena saat ini pun dari hari Senin kami terus melakukan konsolidasi dengan Pak Menteri, Menteri Bappenas untuk konsolidasi penajaman dari pasca kita pembahasan di Panja. Saya rasa Pak Ahmad Baidowi juga pasti juga mengetahui. Nah, jadi terima kasih tadi Pak Yayat sudah menyampaikan. Saya rasa benar sekali yang disampaikan oleh Pak Yayat, catatan-catatan atau yang sudah disampaikan bahwa tujuan dari pembangunan ibu kota negara ini pastinya adalah untuk mewujudkan yang namanya dari Jawa sentris ke Indonesia sentris yang sudah jelas tadi sampaikan bagaimana Jakarta dan juga syarat-syarat yang nanti Kalimantan harus seperti apa, dan juga kaitan dengan penggerak pusat ekonomi baru, bagaimana kondisi di Kalimantan sendiri dengan pulau-pulau sekitarnya. Nah, mungkin untuk jelasnya saya akan menyampaikan gambaran dari master plan supaya Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini bisa mendapatkan kira-kira ini IKN nanti seperti apa dan tahap-tahapan seperti apa, lalu ada key performance index yang mungkin nanti bisa menjawab yang tadi dipertanyakan oleh Pak Yayat, lalu nanti saya akan masuk ke dalam perkembangan dari rancangan undang-undangnya, gitu ya. Mungkin kalau diizinkan, saya mungkin itu nggak ada mungkin sekitar 5 menit. Diizinkan Pak Moderator? Diizinkan untuk menyampaikan film tentang master plan tentang rencana induk, karena memang yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat ini memang sangat terkait dengan rencana-rencana seperti apa sih nantinya ibu kota negara ini akan dijalankan gitu, mulai dari insya Allah sejak ditetapkannya RUU IKN ini nanti pada masa persidangan pertama di tahun 2022. Mungkin saya izin ya bisa memaparkan film tentang master plan. Dipersilakan Ibu. Ya, silakan Mas Batara tolong. Silakan Mas Batara. Bisa. Ya. Akan berlokasi di Kalimantan Timur. Ibu kota negara baru akan berlokasi di Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih untuk mendorong perkembangan kawasan Indonesia Timur dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang bersifat heterogen. Masyarakat suku asli dan pendatang hidup berdampingan membentuk satu komunitas yang kaya budaya dan harmonis. Sinergi pembangunan ibu kota negara dengan kota-kota di Kalimantan Timur akan mewujudkan visi Reimagine Indonesia dengan dukungan dari ekosistem 3 kota yaitu Samarinda sebagai jantung, IKN sebagai simpul saraf, Balikpapan sebagai otot, yang didukung kawasan konservasi di Kalimantan Timur sebagai paru-paru. Visi ekosistem 3 kota akan disertai dengan rancangan kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal. Ekosistem hijau dan berkelanjutan, a livable city, yang dibangun berdasarkan kearifan lokal. Inilah ibu kota negara baru Indonesia jika kita lihat bersama dari Bukit Parlemen, dengan 2 kawasan utama, kawasan inti pusat pemerintahan, yang didukung oleh kawasan pusat inovasi bisnis dan teknologi nasional. Tata ruang IKN dirancang sebagai mikrokosmos kepulauan Indonesia, dengan mengadopsi alam dan air sebagai bagian terintegrasi dari kota yang menghargai lingkungan dan komunitas. Nanti saya laporkan besok. Desain tata kota holistik yang memancarkan keunikan masyarakatnya dengan masing-masing keunggulannya yang menjadi satu kesatuan.
IKN adalah perpaduan konsep hunian dengan alam. Pancasila Mangrove Eco Park akan terletak di tengah kota. IKN juga akan memiliki istana negara dengan nuansa lambang negara burung Garuda yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Aspirasi KPI IKN terbagi dalam 8 tema utama yang terinspirasi secara universal dan terintegrasi secara lokal. Mari kita simak 3 contoh KPI khusus yang akan mendorong IKN menjadi kota kelas dunia. IKN akan menjadi kota pertama di dunia yang masyarakatnya dapat menjangkau fasilitas umum dan simpul transportasi dalam 10 menit. IKN didesain untuk mengutamakan pejalan kaki. Bayangkan sebuah kota yang penduduknya dapat beraktivitas dan bergerak di daerah seluas 200 hektar tanpa membutuhkan kendaraan. Anda bisa tiba di tempat bekerja, taman, sekolah, tempat perbelanjaan, tempat ibadah dalam waktu kurang dari 10 menit. Selain itu, Anda juga hanya membutuhkan kurang dari 10 menit untuk ke stasiun kereta maupun ke perhentian bus terdekat. Akses untuk menjelajah alam pun akan dapat dicapai dalam 10 menit. Selain itu, IKN juga didesain untuk menjadi kota di dalam kawasan hutan yang dikelilingi oleh 75% lingkungan alami terbuka. Sistem perkotaan IKN yang ringkas dan efisien dibangun dengan menerapkan strategi kota spons. Masyarakat dapat menjangkau ruang terbuka hijau hanya dengan berjalan kaki, berkat kota yang berlokasi dalam kawasan hutan dengan 100% penggantian wilayah hijau. Target untuk membangun kota di kawasan hutan juga akan mewujudkan lingkungan yang hijau, asri, dan alami untuk penduduk IKN. KPI ketiga mendorong IKN untuk menjadi salah satu kota layak huni terbaik di dunia. Masyarakat akan tergerak untuk menjadi penduduk IKN dan tinggal di kota yang dapat menjadi naungan hijau dan asri bagi keluarga. IKN akan menerapkan strategi ekonomi yang terpadu dan terintegrasi dalam rencana pembangunan kota. Strategi pembangunan IKN akan mewujudkan kota yang berkarakter dinamis dengan kawasan-kawasan berfungsi mandiri untuk menunjang kehidupan masyarakat IKN yang beragam dan memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Ibu kota negara yang terinspirasi nilai-nilai universal tersebut akan menjadi pusat ekonomi baru untuk Indonesia, menjadikannya kota dunia yang meningkatkan integrasi ekonomi dalam negeri dan memperkuat peran serta Indonesia dalam rantai nilai internasional. Ibu kota negara baru memiliki aspirasi sebagai penggerak ekonomi baru Indonesia dengan visi PDB senilai 180 miliar USD melalui ekonomi berbasis nilai tambah dan produktivitas tinggi yang dihuni oleh 2 juta penduduk. Superhub akan mengintegrasikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang strategis, inovatif, dan tangguh dengan pengembangan 6 klaster ekonomi utama dan 2 klaster pendukung untuk mendorong reimajinasi ekonomi Indonesia. IKN Superhub akan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia dengan penguatan rantai nilai domestik dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Contohnya, klaster farmasi akan melibatkan berbagai rantai nilai antara Kalimantan Timur, Jawa, dan wilayah lain di Indonesia. IKN juga berambisi untuk menjadi pusat wisata medis untuk menarik dan melayani wisatawan kesehatan yang biasanya berobat di luar Indonesia. Keenam klaster ekonomi Superhub akan menguatkan eksistensi Indonesia tidak hanya di lingkup ekonomi regional, namun juga di lingkup ekonomi global. Klaster ekonomi dirancang untuk membentuk sinergi antara industri yang akan memperkuat penciptaan nilai secara keseluruhan. Klaster pertanian dikembangkan menjadi industri berkelanjutan untuk menggerakkan jaringan petani kecil secara luas. Industri ekstrak tumbuhan dan pertanian nabati yang berkembang pesat akan menunjang produksi hilir industri makanan dan minuman serta mendorong industri ekowisata. Perkembangan ekonomi semua sektor akan didukung oleh adanya sektor penelitian dan pengembangan, ekosistem digital untuk mendorong inovasi, dan sektor pendidikan yang kuat. Keberadaan sektor-sektor ekonomi baru serta kekuatan sinergi ekonomi akan meningkatkan nilai tambah, produktivitas tinggi, serta keberagaman ekonomi di Kalimantan Timur. Strategi ini akan menciptakan struktur ekonomi Kalimantan Timur yang kokoh, seperti ekonomi negara maju, dan meningkatkan pendapatan per kapitanya setara dengan negara-negara berpendapatan tinggi. IKN, sebuah kota yang terinspirasi oleh nilai-nilai universal yang menciptakan pusat ekonomi baru untuk Indonesia. Mari bersama kita bangun IKN sebagai kota dunia untuk semua.
Mohon maaf Ibu untuk menyalakan mikrofonnya. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Udah ngomong panjang, belum di-mute. Baik, terima kasih. Saya rasa tadi, mohon maaf kalau tadi filmnya nggak terlalu baik, tapi intinya adalah bahwa dengan gambar yang disampaikan di dalam film tentang IKN ini, kita sebenarnya negara ini sudah mempunyai rencana pembangunan atau rencana kebijakan jangka panjang, menengah, yang tentu nantinya secara perencanaan tahunan juga akan dituangkan di dalam perencanaan pemerintah tentunya bersama dengan berbagai stakeholder. Nah, tentunya di sini untuk mewujudkan rencana untuk pemindahan ibu kota, kita membutuhkan kerangka kebijakan, lalu kerangka pendanaan, lalu kerangka regulasi yang sekarang ini sedang disusun, lalu juga kerangka kelembagaan dan juga kerangka investasi. Nah, tentu ini yang akan menjadi pilar ya dalam rangka untuk mewujudkan nanti rencana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada tahun 2019 yang lalu. Next saja. Mohon maaf nih karena saya sekarang sedang rapat dengan Bapak Menteri Bappenas nih untuk dengan ATR BPN, tapi saya akan coba percepat ya. Jadi ini kira-kira progresnya dari bagaimana proses penyusunannya, di mana sebelum 2019 juga didahului oleh suatu kajian yang kita lakukan selama 2 tahun, kajian mengenai pemindahan ibu kota, dan pada Agustus 2019 kita sudah Pak Presiden meminta izin kepada DPR untuk melakukan pemindahan ibu kota dan berbagai proses yang Bapak Ibu bisa melihat di sini. Lalu terakhir kita tanggal 29 saja 29 September kita sudah 2021 kita menyampaikan Bapak Presiden menyampaikan kepada DPR surpres tentang RUU IKN. Dan kondisi terakhir memang kita sudah membahas bersama dengan Pansus, lalu ada juga Panja yang sekarang ini memang dalam posisi reses dan tentu ini akan menjadi kesempatan kita untuk kami di pemerintah untuk memperbaiki karena memang ada perubahan kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR yaitu mengenai bentuk pemerintahan khusus ini. Next saja, menjadi Pemdasus, tadinya pemerintahan khusus. Next saja. Nah, jadi apa yang sudah tertuang di dalam RUU ini yang sejak tanggal 15 Desember ini terus kami sempurnakan ya, terus kami selaraskan dengan kesepakatan yang sudah dilakukan pada tingkat Pansus, maaf. Jadi kita ada visi yang tadi sudah disampaikan, kota dunia untuk semua. Lalu bagaimana menjadi kota berkelanjutan, kota penggerak ekonomi, menjadi simbol identitas nasional, dan juga merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kita punya beberapa azas yang Bapak Ibu bisa melihat di sini, yang sekarang pun sedang kami godok bagaimana penjelasan dari masing-masing azas ini. Yang ini masih terus kita sempurnakan sampai dengan nanti tanggal 6-7 Januari kita lakukan pembahasan pada tingkat tim perumus dan juga tim sinkronisasi. Next saja. Next saja. Nah ini memang di dalam RUU ini kita dengan undang-undang ini maka kita sudah mempunyai undang-undang tentang ibu kota negara. Semuanya kita ketahui di dalam Undang-Undang 29 tahun 2007, walaupun dengan segala kekayaan dari sejarah ya historical filosofi dari adanya Jakarta ini memang kita mengetahui bagaimana Jakarta ini sebenarnya sudah mempunyai suatu kesejarahan yang tidak dapat dilupakan oleh semua orang. Nah ini tapi bukan berarti bahwa kita melupakan Jakarta karena sebenarnya secara
secara kenegaraan kita memang belum punya undang-undang tentang ibu kota negara. Jadi kita tahu bahwa karena dengan kekhususannya itu, maka dengan di dalam Undang-Undang 29 tahun 2007 kita memang mencantumkan Jakarta juga sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya dia adalah Jakarta sebagai daerah otonom. Nah, ini tentu saya rasa ini menjadi penting bagi negara kita ini untuk sudah mempunyai undang-undang tentang ibu kota negara. Nah, yang menarik di sini memang dalam rangka untuk mewujudkan apa yang sudah tertuang di dalam master plan rencana induk, maka dibutuhkan suatu kelembagaan. Dan saya rasa dari pembahasan di Pansus ya cukup panjang kita membahas mengenai model kelembagaan yang akan menggerakkan dari pelaksanaan rencana induk. Dan sejauh ini memang dengan bentuk namanya pemerintahan daerah khusus, dan kita sedang melakukan nanti siapa yang akan menjadi pelaksananya memang sangat berkaitan dengan apa yang tercantum di dalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 18B ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memang sejauh ini menjadi diskusi yang sangat hangat ya di Pansus. Saya rasa Pak Awi juga sangat mengetahui. Nah, tentunya sekarang ini kami bersama kementerian lembaga, tim pemerintah, dan juga kita berdiskusi dengan badan keahlian. Alhamdulillah kita sudah mempunyai suatu dasar yang secara konstitusional kita yakin itu bisa, hanya memang mungkin memerlukan suatu dukungan nanti dari politik bagaimana kita menjabarkan dari pasal 18B ayat 1 ini dengan model pemerintah daerah khusus, tapi penyebutannya yang sejauh ini memang kita mengikuti sesuai dengan arahan Presiden, tapi sekarang ini masih akan kita godok lagi, akan kita finalisasi. Nah, next saja. Jadi kira-kira kekhususannya seperti itu. Jadi dengan pasal 18B ayat 1 memang kita menekankan bahwa dengan definisi yang ada, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, dan kita punya tafsir dari dua putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sekarang ini kita juga sedang menggodok bagaimana ini dijadikan sebagai suatu landasan yang sangat kuat, sehingga penyebutan apapun kita mendasarkan pada tafsiran dari pasal 18B ayat 1, tentu didukung juga dengan bagaimana urgensi dari kekhususan kelembagaan ini sebagai yang punya tugas tentunya untuk membangun suatu ibu kota negara. Dan saya rasa berbeda dengan negara-negara lain bahwa banyak pemindahan ibu kota negara itu lebih pada konteks dalam satu area. Nah, beda memang dengan Indonesia, kita sedang memindah ibu kota ini dari pulau ke pulau. Nah, itu tantangan yang sangat menarik di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Yayat. Nah, ini kita coba tadi, saya rasa cukup sangat membuat kita juga, kalau saya pribadi melihat ini menjadi suatu rencana yang memang tidak diartikan ini hanya untuk jangka pendek, tapi menengah panjang. Bahkan memang direncanakan dalam rencana induk ini 2045, tapi tidak tertutup kemungkinan ini akan lebih dari 2045. Nah, tentu ini menjadi sangat penting. Dan tentu secara dengan namanya kita sudah menyepakati dengan namanya pemerintahan daerah khusus, maka tentu bagaimana kami menyikapi, bagaimana pimpinannya, lalu bagaimana nanti urusan-urusannya, ini sedang terus kita sempurnakan. Yang menarik di sini memang next saja, ini keterkaitannya dengan wilayah. Jadi wilayahnya, saya rasa Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak mendengar, 256.000 hektar dengan kawasan inti pusat pemerintahan seluas kurang lebih 5.600 atau sekitar 6.000 hektar. Jadi memang untuk tahap pertama ini pastinya ini akan menjadi prioritas, karena dari apa yang sudah dilakukan ini adalah area yang clear and clean. Nah, insya Allah ya. Nah, jadi lalu ini akan menjadi perencanaan yang sangat eksak ya, karena di dalam RUU ini kita pemerintah mengusulkan target untuk
pemindahan ibu kota ini atau status dari ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu pada semester 1 2024. Nah, jadi itu dengan menggunakan tentunya nanti rencana induk yang tadi kurang lebih sudah disampaikan dengan 8 Key Performance Index yang tentu saya rasa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat itu mudah-mudahan sudah bisa terjawab dengan rencana-rencana yang ada di dalam master plan. Karena dalam rangka pembangunan ibu kota negara ini, apakah nanti Pemdasus atau otorita ini punya tugas untuk melakukan persiapan pembangunan pemindahan dan juga penyelenggara pemerintahan khusus berdasarkan rencana induk. Kira-kira seperti itu. Mungkin untuk hal-hal yang lain yang sifatnya sangat teknis seperti tata ruang, untuk aset, untuk pendanaan, ya tentu dengan kita mengetahui bahwa kita sedang menghadapi COVID-19, pemulihan atau mengantisipasi juga, tentunya pemerintah sangat mengedepankan prioritas untuk menangani pandemi, sehingga tentu langkah-langkah perencanaan yang akan dilakukan sampai dengan semester 2024 itu tentu akan dilakukan seminimal mungkin APBN yang ada tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam rangka menangani pandemi COVID, sehingga mudah-mudahan ini dapat menjawab keraguan dari masyarakat yang mengatakan apakah ini urgent, apakah ini memang sudah waktunya, tepat waktunya, karena sebenarnya prosesnya juga tidak ujuk-ujuk gitu istilahnya ya, karena saya rasa beberapa presiden tadi juga disampaikan oleh moderator ini sudah beberapa kali diangkat idenya oleh beberapa presiden, hanya pada saat sekarang yang kita di waktu itu belum tidak mengantisipasi adanya COVID-19. Nah, tentu hal ini pun juga tetap menjadi perhatian bagi kami di pemerintah untuk benar-benar merencanakan tanpa harus mengurangi dari prioritas, terutama dalam kaitannya tentu menangani pandemi COVID-19 ini. Next saja, coba secara rencana induk, terus saja. Next, Mas Betara. Terus kewenangan tadi. Nah, penataan ruang, pertanahan. Nah ini mungkin sedikit yang saya sampaikan dalam penataan ruang, pertanahan, karena ini sangat terkait juga dengan tentu banyak sekali sekarang dengan adanya sudah jelas ini akan dipindah ke Kalimantan Timur, spekulasi tanah itu juga saya rasa sekarang pun masih berlangsung, sehingga kenapa di dalam rancangan undang-undang ini kita juga mengatur bagaimana pengalihan hak atas tanah, lalu pengadaan tanah tanpa harus melanggar hak asasi manusia dari mereka yang sudah melakukan penguasaan hak atas tanah. Ini ada langkah-langkah yang dilakukan, dan untuk ini memang siang ini kami sedang akan membahas dengan Kementerian ATR BPN untuk nantinya tentu memantapkan apa yang ada di dalam substansi di dalam rancangan undang-undang IKN ini, gitu ya. Next. Lingkungan hidup ini juga ada keterkaitannya tentu dengan kita sudah punya KLHS bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu dengan tentu berdasarkan pada KLHS ini akan menjadi dasar juga yang sudah masuk di dalam rencana induk, dan tata ruang ini juga sedang akan kita bahas yang ini untuk memantapkan sebelum nanti kita lakukan dalam proses tim perumus gitu. Next saja. Ya, oke. Nah, pemindahan ya, jadi ini juga isu yang menarik di mana bagaimana nanti aparatur sipil negara itu memang tidak dilakukan secara langsung, tapi bertahap tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan di sini memang pemerintah akan menentukan mana-mana yang memang akan pindah. Tentu ini juga disesuaikan dengan kemampuan negara, kemampuan keuangan negara, dan juga kebutuhan yang yang ada di dalam rangka untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan di ibu kota negara. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Yayat, ini memang ditargetkan di tahun 2045 ini jumlah penduduk hanya sekitar 2 juta. Nah, ini tentu perencanaan di dalam rencana induk ini tentu akan dilakukan bagaimana nanti model penduduk, pengelolaan penduduknya itu nanti akan sudah ada di dalam rencana induk, dan juga kaitannya dengan yang menarik dari
karakter dari ibu kota pemerintahan daerah khusus ini, bahwa kita tidak akan ada pilkada ya. Jadi pilkada itu artinya tidak hanya ada pemilu pilpres, pileg dan juga DPD, karena tentu kita belajar dari daerah-daerah khusus yang sudah ada seperti di Jakarta, Jogja, lalu Aceh dan juga di Papua. Dan untuk mengantisipasi bagaimana aspirasi politik, karena di dalam karakter pemerintahan khusus ini memang karakternya adalah pemerintahan pusat ya, jadi dia ditunjuk, diangkat dan diberi oleh presiden, maka mitranya adalah DPR pada tingkat nasional, level nasional. Jadi tentu kenapa tidak akan dengan khususan ini kita tidak ada proses pilkada di IKN. Next saja. Terus saya rasa itu ya, apalagi Mas Batara. Next Mas Batara. Terus Jangan. Mohon maaf Ibu, tidak terdengar suaranya. Ibu Diani, suaranya tidak terdengar Ibu. Aduh, unmute lagi. Baik, jadi untuk yang saya rasa yang esensi yang sangat penting dari RUU Ibu Kota Negara ini adalah terkait dengan tadi model pemerintahan khusus, lalu bagaimana pemindahannya, lalu pendanaannya, dan juga penanganan lingkungan hidup yang tadi mudah-mudahan sudah terjawab di dalam konteks rencana yang sudah tertuang di dalam rencana induk ini. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi, Pak Moderator, supaya nanti bisa mengini waktu. Oh ya, mungkin sedikit nih terkait dengan ketentuan peralihan. Jadi tentu sebagai sekuensial dari sejak kita menetapkan, insya Allah ya, Januari tahun depan ini sudah bisa diketok Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, maka tentu secara resmi memang kita sudah tidak Ibu Kota Negara sudah pindah, tetapi ada persyaratan, ada suatu transisi di mana sesuai dengan target semester 1 2024 yang itu nanti Jakarta masih akan tetap sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan nanti ada penetapan status pemindahannya gitu. Penetapan pemindahan dari Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, ini tentu dalam kurun waktu itu apa yang sekarang ini sedang berjalan di dua kabupaten yaitu Penajam Pasar Utara dan juga Kota Kartanegara masih tetap berlangsung sampai dengan nanti ditetapkan benar-benar pembangunan yang di semester 1 2024 itu sudah full sehingga status Jakarta sudah berpindah ke Kalimantan. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Ibu Dr. Diani Sadiawati telah menyampaikan paparan yang kita dengar bersama tadi, bahwa dari ini menjelaskan ya, wakil dirjen. Kemudian apa yang diperlukan dari pemindahan ibu kota negara baru itu dari aspek kebijakan, kemudian kerangka pendanaan, kerangka regulasi, pelembagaan dan investasi, dan banyak aspek lain yang dibutuhkan. Kita dengar sekarang dari perspektif pemuda, dari aspek lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya, juga terima kasih kepada Bapak Yayat dan Bu Diani yang telah bersedia untuk menyampaikan materi. Baik, saya mencoba untuk mengulas terkait dengan perspektif pemuda
generasi dalam hal ini prospek dampak lingkungan hidup. Kebetulan saya pernah di Malaysia 2011 hingga 2015 terkait dengan seperti apa persoalan Malaysia memindahkan ibu kota dari KL ke Putrajaya di Selangor. Nah, kalau dilihat dari segi pemindahan itu, Malaysia lebih kepada terkait dengan proses pemindahan administratif pemerintahannya, tidak melihat proses terkait dengan ekonomi, kemudian dan lain-lain. Nah, perencanaan Indonesia itu lebih meluas, bukan hanya proses terkait dengan administratif pemindahan pemerintahan, tetapi juga terkait dengan proses ekonomi dan lain. Maka ini penting bagi kami untuk melihat persoalan itu dengan betul-betul kematangan yang sangat penting. Nah, ini kan persoalan sudah lama, awal keinginan pemerintah kita, kalau dari runut prospek ke belakang, pasti sudah lama keinginan pemindahan ibu kota, dan hari ini Pak Presiden Jokowi 2019 yang lalu mengumumkan secara resmi akan pemindahan ibu kota. Tapi dari persoalan itu dan berlanjut hingga hari ini terjadi pandemi, maka pasca putusan MK itu tanggal 25 November 2001 terkait dengan Cipta Kerja, di Undang-Undang Cipta Kerja ini setelah diputuskan MK itu kan salah satunya adalah masuk dalam hal ini Undang-Undang 32 tahun 2009 terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini menjadi soal sehingga muncullah rancangan dari RUU IKN ini. Kemudian disambut baik oleh DPR membentuk pansus. Nah, ini tidak jadi soal karena ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang perlu kami soroti dalam hal ini pemuda, kalaupun boleh berbicara terkait dengan perencanaan pemerintah, sangat penting bagi kami melihat dari perspektif lingkungan hidup. Karena kenapa Indonesia adalah jantung dari lingkungan hidup dunia, maka penting untuk melihat itu. Meskipun Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa pemindahan IKN ibu kota negara ini serat dengan lingkungan hidup. Tetapi kita tidak melihat persoalan itu. Kita melihat dari perspektif di Kalimantan sendiri. Berdasarkan data dari Walhi dan Jatam, jaringan tambang, ada 94 lubang hasil tambang. Ini merupakan tambang batu bara yang harus menuntut pengusaha untuk melakukan rekalibrasi terkait dengan penambangan itu. Nah, pola-pola seperti ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, belum lagi ada 150 kepala keluarga terkait dengan suku dalam hal ini suku Balik itu mendiami wilayah itu. Nah, kalau kami boleh melihat ada 3. Pertama, dampak terkait dengan struktur hutan. Kemudian dampak terkait tanah dan perubahan lahan. Kemudian ketiga, dampak dari struktur sosial masyarakat. Dan ini sangat penting 3 dampak ini yang akan dihasilkan. Dampak pertama terkait struktur perubahan hutan. Nah, seperti apa kawan-kawan ataupun tumbuhan di sana yang sudah langka, kemudian terkait dengan orang hutan dan lain-lain. Ini kan merupakan suatu hewan yang dilindungi. Nah, apakah itu kan terdampak? Kemudian proses pembukaan lahan, kemudian kebakaran hutan, asap dan lain. Seperti apa? Itu pasti akan terjadi persoalan dan bagaimana teknisnya. Memang tadi dibicarakan teknis itu persoalan belakang, yang penting terkait dengan persoalan regulasi payung hukum pembentukan itu. Nah, tapi kan menjadi soal kita pertama adalah ketika kita bicara terkait dengan perencanaan, ketika kita bicara terkait dengan harapan, maka harapan dan perencanaan itu akan menghasilkan suatu aplikasi atau aplikasi apakah itu efektif atau tidak. Ini menjadi soal. Kemudian kedua terkait dengan perubahan struktur tanah dan lahan. Maka struktur tanah dan lahan, maka ini akan diantisipasi supaya tidak terjadi banjir, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian kerusakan hutan. Dan ini harus betul-betul diminimalisir sehingga perencanaan pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ketiga terkait struktur masyarakat sosial. Ini menjadi soal juga karena ada masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Ada 180.000 hektar atau lebih, hampir 200.000 hektar yang akan dibuka. Itu pasti akan berdampak kepada masyarakat sosial yang ada di sana. Maka harapan-harapan ini, pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul di sosial media, dampak dari pemikiran masyarakat, kemudian pemuda, seperti apa pemerintah memandang itu? Ya, meskipun regulasi sangat penting sebagai payung hukum, karena kita adalah negara hukum, maka penting untuk membentuk itu. Namun kami berharap masyarakat sipil GMPI merupakan bagian dari masyarakat civil society, berharap kita untuk dilibatkan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undang itu dalam hal RUU IKN ini. Kita meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membuka seluas-luasnya masyarakat untuk menyampaikan ide, pemikiran yang positif terkait dengan perencanaan pemerintah. Kita juga tidak mengaklumi bahwa Jakarta memang sudah begitu padat, tetapi ada hal-hal penting yang harus dibahas terkait dengan pemindahan dampak administratif pemerintahan. Ini sangat penting juga untuk dibahas. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pemerintah harus membangun prospek dengan green building. Dalam hal ini pembangunan yang ramah lingkungan. Apa itu pembangunan ramah lingkungan?
maka perspektif terkait dengan kerusakan lingkungan, dampak lingkungan, abrasi dan lain-lain, kemudian dampak sosial kan harus dipikirkan. Maka ini penting bagi kami untuk dibahas dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu sedikit dari saya, lebih kurang nanti kita akan coba berdiskusi dari sisi pemuda. Jadi harapan kita yang kuncinya pertama, apakah pemerintah membangun IKN ini hanya terkait dengan pemindahan administratif pemerintahan. Karena kalau dilihat dari Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia, itu lebih kepada administratif pemerintahan, tidak bicara ekonomi. Karena di sana setahu saya tidak ada terkait pembangunan terkait dengan infrastruktur, bisnis, dan lain-lain. Tapi lebih kepada terkait dengan pemindahan administratif pemerintahan. Nah, apakah IKN ini seperti itu? Dan kedua, apakah dampak ekonominya terhadap masyarakat sosial dan terhadap pemerintah kita? Makanya sangat penting untuk dibahas, harus ada proyek yang betul-betul bisa dilihat pemerintah sehingga ini efektif. Dan yang terakhir adalah kami berharap peran dari masyarakat sipil society untuk dilibatkan seluas-luasnya agar RUU IKN ini tidak jadi perdebatan sehingga digugat ke Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi menghambat menghambat perencanaan pemerintah. Maka betul-betul RUU ini menjadi RUU yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah dengar bersama. Terima kasih Pak Zainul telah menyampaikan dari perspektif pemuda mengenai aspek lingkungan hidup terhadap pemindahan ibu kota negara. Tadi sudah disampaikan 3 poin utama, yaitu bagaimana kemudian pemerintah memperhatikan struktur perubahan hutan, kemudian ada struktur tanah dan lahan, dan yang ketiga ada struktur sosial dan masyarakat. Mungkin ada 2 pertanyaan tadi yang nanti akan dijawab oleh Ibu, tapi kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita. Yang terakhir ada Bapak Dr. Haji Ahmad Baidowi. Beliau adalah Ketua Umum PP GMPI, sekaligus anggota Pansus dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI. Kepadanya dipersilakan. Kami persilakan Bapak Ahmad Baidowi untuk menyampaikan paparannya. Baik, sambil menunggu Pak Ahmad Baidowi masuk, mungkin Ibu Diani Sadia akan memberikan jawaban. Tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Zainul Arifin. Yang pertama adalah apakah kota negara ini hanya bersifat administratif yang sebagaimana yang terjadi pada Malaysia, Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian dampak ekonominya terhadap pasca pemindahan ibu kota negara. Saya mohon maaf, saya lagi memimpin rapat karena Pak Menteri minta saya memimpin rapat dulu. Bahan akan saya sampaikan ya melalui nanti di chat. Untuk pertanyaannya apa tadi Pak? Mohon maaf saya belum menjawab. Tadi Pak Zainul menyampaikan belajar dari pemindahan ibu kota Malaysia yang dilakukan. Apakah pemindahan ibu kota negara baru Indonesia hanya sekedar aspek administratif pemerintahan saja? Oke. Saya rasa tadi sudah kami sampaikan ya di dalam gambaran rencana induk yang ada, bahwa memang banyak pembicaraan yang juga menyarankan agar pemindahan ibu kota ke Jakarta hanya sebagai kota pemerintahan, tetapi sebagai suatu negara kesatuan dan Republik Indonesia, tentunya pemindahan ibu kota negara ini harus secara comprehensive approach yang memang sudah direncanakan di dalam rencana induk, sehingga sesuai dengan visi yang sudah disampaikan dan juga prinsip-prinsip yang disampaikan, maka
apa yang yang sudah tertuang di dalam rencana induk, tentunya akan ibu kota negara ini akan menjadi tidak saja kota dunia untuk semua, tapi juga menjadi kota yang berkelanjutan, lalu kota yang punya simbol identitas nasional, ya. Nah, tentu apa yang di dalam rencana induk ini kita mempunyai perencanaan sehingga saya rasa beda ya dengan apa yang sudah yang model yang kota pemerintahan seperti yang di Malaysia. Jadi memang ini suatu perencanaan yang sangat dikatakan ideal ya, tapi tentu waktu tentu kita juga melihat bagaimana perencanaan jangka panjang juga kita lakukan sampai 2045 sehingga tahapan-tahapan ini tentu menjadi sangat penting untuk nantinya dalam konteks perencanaan siapapun nanti presidennya, tentu dengan adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, perencanaan yang sudah tertuang dalam rencana induk, ya tentu ini harus dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Insya Allah di semester 1 tahun 2024 ini kita sudah bisa sebagaimana apa yang diharapkan dari Bapak Presiden. Kita akan mengadakan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Negara baru. Tentu segera setelah Undang-Undang IKN yang ditetapkan, kita bergerak karena kami di pemerintah juga sudah melakukan perencanaan baik dari sisi perencanaan dengan target-target yang terukur ya sampai dengan 2024 maupun juga penganggarannya. Begitu demikian. Saya sekali lagi mohon maaf karena saya harus memimpin rapat. Mungkin saya bisa mundur dulu, Bapak. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab setelah ini. Atau kalau bisa mungkin nanti ada tim yang lain kalau memang bisa untuk membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta jika diperkenankan. Karena saya harus memimpin rapat. Karena kami di sini tim pemerintah ada semua di sini. Jadi Siap. kalau ya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Diani. Sama-sama. Ya, jadi gimana? Saya boleh live dulu atau? Boleh Ibu. Boleh ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu Pak Ahmad Baidowi, kita buka pertanyaan. Nanti yang akan bertanya, mohon untuk raise hand, kemudian nanti akan kita tunjuk dan menyalakan video sambil memperkenalkan diri dari nama, kemudian institusi, dan pertanyaan ditunjukkan kepada siapa. Baik, ada Pak Johan Murad. Pak Johan, dipersilakan Pak. Pak Johan, mohon untuk dibuka. Ya, udah saya buka. Makasih. Assalamualaikum, pembicara dan hadirin semuanya. Saya Johan Murad Babelonia dari saya Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya melihat pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini sangat-sangat tidak tepat karena mengingkari azas pemerataan pembangunan. Itu yang pertama. Kedua, tentu ini ada berdampak kepada tantangan hukum di mana nanti undang-undang tentang pemindahan ibu kota ini akan dilakukan judicial review tentu oleh banyak kalangan. Ya. Kemudian dampak politiknya ini akan membuat daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain ada kecemburuan politik karena tidak ada pemerataan pembangunan. Kalau orang Kalimantan tentu sangat senang. Ya. Menurut saya sebaiknya lebih baik Jakarta ini tetap dijadikan ibu kota dengan membersihkan seluruh industri yang ada di Jakarta ini ke Kerawang.
ya ke Karawang, sehingga dibangunlah suatu kantor kepresidenan yang mungkin 200 tingkat, lengkap dengan kantor kementerian-kementeriannya. Nah, kemudian saya sepakat dengan Datuk Zainul Arifin tadi, ini berdampak terhadap lingkungan yang sangat besar. Hutan Kalimantan dalam rangka pembuatan ibu kota negara ini akan kehilangan sekian ribu hektar. Kemudian dalam setiap tahun akan perkembangan ini akan berdampak sekali kerusakan lingkungan. Nah, dampak sosialnya, ya, dampak sosialnya di mana konflik antar suku di Kalimantan. Sedangkan Jakarta ini sudah mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, contoh untuk masyarakat dunia bahwa inilah Indonesia seperti Jakarta ini. Ya, penduduk etnik apapun ada, mulai dari Tionghoa, Dayak, Bugis, segala macam. Menurut saya, jika Indonesia mau maju bukan memindahkan ibu kota, tapi mengembangkan, ya, 50 provinsi seperti dikatakan Profesor Yusril waktu beliau kampanye jadi presiden tahun 99, ya, seperti Bangka Belitung ini layaknya 15 kota kabupaten, yang saat ini baru 7 kota kabupaten. Dalam hipotesis saya yang akan menjadi disertasi kuliah S3 saya, meningkatnya status hukum suatu daerah akan meningkatkan status politik, mana akan DPRD jadi DPRD provinsi, meningkatnya status ekonomi, berkembangnya sosial budaya, dan semakin tahannya pertahanan NKRI di daerah tersebut. Nah, kalau ibu kota kita dipindah di Kalimantan Timur itu kan berhadapan dengan Laut Cina Selatan, gampang sekali dijangkau oleh peluru-peluru kendali Cina itu. Saya pikir Indonesia akan cepat ditaklukkan oleh Cina ibu kotanya apabila dipindahkan ibu kotanya. Mana lagi berbatasan dengan Malaysia, berbatasan lagi dengan Kesultanan Sulu dan lain-lainnya. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kami sampaikan ke Pak Johan. Saya belum menangkap apa poin pertanyaannya, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi, itu adalah sebuah masukan seperti itu, Pak ya. Baik, ada yang akan bertanya. Kami buka 3 pertanyaan pada sesi ini. Yang akan bertanya silakan raise hand, kemudian nanti akan kami tunjuk. Jika belum ada, mungkin dari Pak Yayat Supriyatna akan menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Johan. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Pertama saya mengapresiasi pertanyaan dan kritikan yang diberikan. Memang dalam hal ini, dalam konteks pembangunan ibu kota negara ini, kita memang mencoba belajar membangun sebuah kota yang dibangun oleh pemerintah. Bisa dikatakan selama ini yang punya pengalaman membangun kota-kota baru itu adalah swasta. Tapi kan orientasinya bisa dikatakan sangat pendek lah. Sekedar membangun lingkungan perumahan, membangun pusat bisnis, kemudian orientasinya juga bisnis juga gitu. Kalau sekarang ini memang yang dibangun adalah sebuah pusat pemerintahan. Otomatis konteksnya itu adalah pada fungsi pelayanan. Nah, pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana ketika memindahkan sebuah ibu kota itu, dia tidak punya implikasi dalam konteks pembiayaan yang terlalu membebani APBN, karena terus terang saja biaya yang dibutuhkan itu hampir 500 triliunan, kemudian bebannya itu 20% nanti dari APBN, sisanya itu dengan konsep KPBU, swasta, kemudian juga tukar guling dan sebagainya. Nah, yang kedua, pindah ibu kota itu tidak menghilangkan fungsi dan peran Jakarta. Dalam konteks rancangan undang-undang sebetulnya memang menyebutkan yang pindah itu adalah
fungsi-fungsi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administratif, penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum. Sementara yang bersifat khusus dalam konteks kegiatan ekonomi, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau lembaga-lembaga lainnya, itu tetap berada di Jakarta. Jadi bisa dikatakan bahwa Jakarta tetap menjadi satu pusat kegiatan ekonomi, dan perannya mungkin hanya berkurang pada beberapa sektor, seperti sektor pemerintahan dan sektor katakanlah untuk aspek bidang jasa dan pelayanan, untuk MICE ya, untuk misalnya meeting, untuk international conference dan sebagainya. Harus diakui Jakarta ini memang khususnya tentang Pelabuhan Tanjung Priok itu tetap dominan dia. Karena apa? 90% dari ekspor Jawa Barat itu melalui Tanjung Priok. Jadi di sini konteksnya ini adalah dalam konteks redistribusi fungsi. Mengurangi beban Jakarta dengan memindahkan satu fungsi kegiatan pelayanan di sektor pemerintahan ke luar dari Jakarta. Nah, skenarionya adalah juga dalam konteks untuk mengurangi beban Jakarta dan upaya untuk bisa menyelamatkan Jakarta dari beban tekanan mobilitas penduduk yang semakin lama semakin tinggi. Nah, sekarang kan menjadi persoalan buat kita adalah, ini kan ada persoalan pro dan kontra. Wajar di mana-mana ada pro dan kontra. Bahkan Pak Johan mengatakan sudah siap-siap mau melakukan judicial review. Tapi ada bagusnya kalau kita melakukan sikap pro dan kontra, perlu juga kita siapkan argumentasi secara akademis, terukur dan bisa terbukti gitu. Karena dalam hal ini memang klaim-klaim yang terkait tentang aspek pembiayaan, kerusakan lingkungan, itu juga harus berhadapan dengan sebuah kajian secara akademis yang pemerintah kelihatannya juga sudah siap dengan argumentatifnya. Tinggal bagaimana nanti di Mahkamah Konstitusi perbedaan ini ditinjau dari sisi apa gitu. Dan terus terang saja, keberatan-keberatan ini dan pembahasan di Mahkamah Konstitusi itu mungkin akan sedikit menghambat dalam konteks percepatan dalam pembangunan itu. Seperti kita ketahui, belajar dari kasus Undang-Undang Cipta Kerja, adanya gugatan itu juga membuat implementasi tidak berjalan sepenuhnya. Nah, memang yang sangat penting dalam hal ini adalah dalam pembahasan yang pernah kami lakukan, misalnya di Pansus DPR itu sempat ditanyakan tingkat urgensi dan tingkat kepentingan, siapa yang sebetulnya berhak untuk menetapkan kata keterdesakan, kegentingan, dan pertimbangan segera harus pindah. Nah, di sini sebetulnya yang dituntut adalah dalam arti bahasa konstitusi. Kalau di Amerika itu ketika ada pemindahan ibu kota atau membangun Washington DC, itu mandat yang diberikan itu oleh konstitusi. Konstitusi itu sudah memberikan mandat bahwa dalam 7 tahun ke depan, Washington DC itu ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Jadi atas dasar konstitusi itulah diamanatkan. Jadi dalam hal ini memang persoalan antara sisi kekuatan eksekutif dengan sisi kekuatan legislatif sebagai pembuat rancangan undang-undangnya itu memang harus menemukan titik temu. Nah, di sini yang menjadi persoalan adalah implikasi dari rencana pemindahan itu otomatis juga harus mempertimbangkan semua aspek. Nah, kalau tadi ada pertimbangan persoalan kemungkinan adanya keranawan sosial, tadi kalau ada Bu Diana bisa menjelaskan itu, bahwa sudah banyak dilakukan kajian-kajian sosial ekonomi, budaya, di wilayah calon IKN itu, implikasi potensi konflik yang akan terjadi, dan harus diakui kalau dilihat dari komposisi demografinya, bisa dikatakan wilayah Kalimantan Timur itu paling banyak orang dari Jawa Timur, gitu. Dan sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di kawasan ibu kota negara pun, itu banyak lokasi eks-transmigran gitu. Jadi otomatis memang pendatang banyak memberikan perubahan. Nah, yang menjadi menarik adalah perlu ada kebijakan afirmatif gitu, dalam konteks penguatan masyarakat lokal sehingga masyarakat pun tidak hanya menjadi penonton. Kemudian juga ada pertimbangan tentang relokasi terkait tentang permukiman yang ada di kawasan itu. Jika lokasi itu terkena sebagai kawasan inti pusat pemerintahan, kalau dipindahkan kemana? Konsepnya bagaimana? Pemberdayaannya bagaimana? Jadi saya kira ini kan sinergi dengan
pemerintah daerah setempat, ya Bupati Penajam Pasir Utara itu dalam dialog bersama dengan saya ikut juga dengan beliau, sudah mengatakan kami sudah siap dan punya gagasan-gagasan. Demikian juga dengan kabupaten yang satu lagi saya lupa ya, Kutai ya, itu juga sudah siap dengan gagasan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana aspirasi dari daerah itu bisa masuk dalam rancangan peraturan perundang-undangan ini. Sejauh mana aspirasi keinginan teman-teman daerah itu bisa didengar. Jadi yang memang perlu ada dialog dalam hal ini bahwa pansus itu tidak hanya mendengar para pakar atau akademisi, tapi juga perlu mengundang perwakilan masyarakat setempat, organisasi atau lainnya. Mungkin GMPI juga perlu juga, ini karena Pak Baidowi yang menjadi ini perlu juga memberikan catatan atau rekomendasi dan menjadi masukan terkait tentang ketentuan undang-undangnya itu. Jadi kalau menurut saya, semua aspek pertimbangan-pertimbangan itu memang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan naskah undang-undangnya. Memang harus diakui kita harus membuka ya naskah undang-undangnya, belajar tentang esensi inti yang ada di dalam. Karena yang berbeda tadi dikatakan Bu Diana, bahwa nanti ini akan dikelola oleh badan otorita. Ini akan berbeda dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Inilah untuk pertama kali ada otorita yang mengelola kawasan pemerintahan atau pemerintah daerah. Ini bagaimana pengaturan perundang-undangannya. Jadi banyak sekali sebetulnya terobosan-terobosan baru yang perlu kita menjadikan bahan pemikiran. Nah, saran saya ada bagusnya kalau misalnya memang ada yang berkeberatan akan melakukan judicial review atau melakukan pertimbangan sikap kurang setuju dengan ini, mari pelajari undang-undangnya, mari pelajari secara akademisnya, mari memberikan semacam pemikiran-pemikiran baru atau gagasan apa yang menjadi keberatan kita. Karena sekali lagi bahwa kita memang belajar sedang membangun sebuah masa depan baru. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikan masalahnya, bukan memperdebatkan masalahnya gitu. Jadi sebetulnya ini ditantang bagi kita, karena bagaimanapun beban Jakarta kan memang sudah cukup berat lah. Kita lihat sekarang ada antisipasi ancaman tentang Jakarta yang tenggelam 2050 dan sebagainya. Jadi saya kira ini tanggapan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya, tadi ada yang nanya paparannya mana, paparannya sudah saya sampaikan di awal. Tapi ini adalah tanggapan dari apa yang tadi pertanyaan disampaikan oleh Pak Johan Murad ya Pak ya. Terima kasih sementara. Baik, terima kasih Pak Yayat Supriyatna. Mungkin mudah-mudahan Pak Johan itu menjawab ya atas pernyataan Pak Johan tadi. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Yayat, mungkin singkat saja Pak ya. Pertanyaannya adalah dari Jauh Hashim Wawi Mahing. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Pak Yayat dari sisi national security? Oke. Apakah dijamin keamanan wilayah IKN-nya, mengingat pemindahan IKN-nya yaitu di Penajam Pasir Utara, yang notabene masih ada negara tetangga yang masih satu pulau gitu Pak. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya, ini saya pendek saja. Inilah yang menarik. Kelihatannya untuk pembahasan masalah keamanan, ini Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri itu belum memberikan gambaran yang terbuka. Jadi bisa dikatakan naskah rencana tata ruang yang ada, ini dalam konteks naskah rencana tata ruang yang secara konvensional itu sebuah persyaratan. Nah, aspek keamanan, security, itu belum dibahas secara terbuka. Karena kalau dibuka sekarang pasti akan punya kebocoran informasi gitu. Saya yakin bahwa pihak TNI, Kementerian Pertahanan sudah punya rencana tentang pengembangan sistem keamanan ya. Otomatis ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Tetapi dari proses-proses yang saya ikuti selama ini bahwa ya sekali lagi ya, bahwa persoalan keamanan dalam konteks kepentingan nasionalnya, pihak Kementerian Pertahanan itu sudah punya rencana desainnya, dan itu memang tidak dibuka untuk publik. Nah, saya kira nanti
kalau ingin mendalami bisa misalnya bagaimana bisa koordinasi dengan Universitas Pertahanan yang mungkin punya kajian yang mendalam tentang itu. Saya pernah diundang oleh Kementerian Universitas Pertahanan tentang tinjauan aspek sisi keamanan, karena saya kira ini juga menjadi penting. Kalau membahas itu secara terbuka dan semua tahu, pasti tidak layak lagi itu sebagai sebuah sistem keamanan ya. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yayat Supriyatna atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Baidowi, Ketua Umum PPGMPI, anggota Pansus, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, kemudian Ibu Dr. Diani Sadiawati, staf ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang kelembagaan, juga Pak Dr. Yayat Supriyatna, analis tata kota dari program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti, dan tadi ada paparan sedikit dari Bapak Muhammad Zainul Arifin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, juga seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia yang telah mengikuti webinar dengan tema perencanaan ibu kota baru untuk siapa. Saya sebagai moderator menutup diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.